Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis yang beranggotakan 1. Saiska Dwarimbi, 2. Muhammad Diki Yulianto, dan yang ketiga Fitriani Kusuma Hartanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Simak terus videonya ya. Keterbacaan. Yang pertama, pengertian keterbacaan. Menurut sumber pertama, Dale dan Chal dalam Gilliland mengemukakan keterbacaan adalah sejumlah unsur yang ada dalam teks yang berpengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai oleh kelompok pembaca. Keberhasilan ini meliputi keluasan materi yang dapat dipahami, membaca dengan kecepatan optimal, dan terasa tertarik dengan teks tersebut. Menurut sumber yang kedua, keterbacaan adalah suatu kesesuaian antara sebuah bacaan dengan kemampuan membaca pembacanya. Sedangkan menurut bahan ajar, keterbacaan adalah ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan pengertian keterbacaan. Yang pertama, persamaan. Persamaan dari ketiga pengertian keterbacaan tersebut adalah ketiganya menjelaskan bahwa keterbacaan adalah ukuran tentang kesesuaian sebuah bacaan dengan kemampuan pembacanya. Yang selanjutnya adalah perbedaan. Ketiga pengertian di atas tidak memiliki perbedaan. Ketiganya memiliki makna yang sama dalam menjelaskan apa itu keterbacaan. Yang ketiga, kelebihan. Kelebihan dari ketiga pendapat di atas adalah dapat digabung sehingga menghasilkan suatu pengertian keterbacaan yang lebih rinci. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbacaan adalah ukuran tentang kesesuaian sebuah bacaan dengan kemampuan pembacanya yang meliputi keluasan materi yang dapat dipahami. Formula keterbacaan. Yang pertama, grafik Fry. Grafik Fry diciptakan oleh Edward Fry. Grafik keterbacaan yang diperkenalkan oleh Fry ini merupakan formula yang relatif baru dan mulai diperkenalkan pada tahun 1977. Grafik ini mendasarkan pengukurannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana. Langkah-langkah penggunaan grafik Fry adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif. 2. Hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlakukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Fry. Pertemuan antara baris vertikal dan baris horizontal menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Formula keterbacaan yang kedua adalah grafik Raigor. Grafik Raigor diciptakan oleh Alton Ranger. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik Fry. Grafik Fry sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang berbahasa Inggris.
Untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan adalah grafik Rigor. Prinsip menggunakan grafik Rigor dan grafik Fry hampir sama. Penggunaan grafik Rigor adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menghitung 10 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata, oleh karenanya angka-angka tidak dihitung ke dalam penghitungan 100 buah kata. Langkah kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. Prosedur ini sama dengan prosedur Fry dalam menghitung rata-rata jumlah kalimat. Langkah yang ketiga, menghitung jumlah kata sulit, yakni kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Kata-kata yang tergolong ke dalam kategori sulit ialah kata-kata yang terdiri atas 6 atau lebih huruf. Kata yang jumlah hurufnya kurang dari 6 tidak digolongkan ke dalam kategori sulit. Langkah yang keempat adalah hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Rigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. Salah satu penggunaan rumus keterbacaan dapat dilihat pada upaya guru dalam memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Perkiraan-perkiraan tentang tingkat kemampuan membaca berguna terutama bagi guru yang memiliki perhatian terhadap metode pemberian tugas membaca atau bagi pemilihan buku teks atau bahan bacaan lainnya. Guru dipandang perlu untuk memiliki kemahiran dalam memperkirakan tingkat kesulitan materi cetak. Sebab, bagaimanapun, salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar anak adalah tersedianya sumber ilmu yang dapat diperoleh dan dicerna anak dengan mudah. Teknik uji rumpang. Pengertian teknik uji rumpang menurut sumber yang berbeda. A. Pada sumber pertama, teknik uji rumpang merupakan sebuah teknik penghilangan kata-kata secara sistematis dari sebuah wacana. Pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang dihilangkan dengan kata yang tepat. B. Pada sumber kedua, teknik uji rumpang adalah sebuah teknik untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan cara menyajikan bacaan yang tidak utuh. Pembaca bertugas untuk mengisinya sehingga menjadi bacaan seperti semula. C. Teknik uji rumpang menurut bahan ajar adalah kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh. Membandingkan ketiga sumber yang berbeda. A. Persamaan. Persamaan dari ketiga pengertian teknik uji rumpang yang berasal dari tiga sumber yang berbeda adalah ketiganya menjelaskan bahwa teknik uji rumpang adalah teknik pengisian kata-kata pada sebuah bacaan yang tidak utuh menjadi utuh. B. Perbedaan. Ketiga pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan karena ketiga pengertian tersebut memiliki satu makna. C. Kelebihan. Kelebihan dari tiga pendapat di atas adalah dapat disatukan sehingga menjadi suatu pengertian teknik uji rumpang yang lebih rinci. Lalu pendapat mahasiswa mengenai pengertian teknik uji rumpang. Setelah membandingkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik uji rumpang adalah teknik penghilangan kata-kata agar pembaca dapat mengisi kata-kata yang dihilangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sejarah teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada tahun 1953 dengan nama Closed Procedure. Teknik ini diilhami oleh konsep dalam ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh.
kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh, kecenderungan untuk melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam keadaan yang tidak utuh, melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan. Seperti dijelaskan oleh Satono pada tahun 1988, istilah closure mengandung makna sebagai persepsi atau penglihatan dan pengertian yang penuh atau yang komplit dari gambar atau keadaan sebenarnya tidak sempurna. Persepsi keadaan yang sempurna itu diperoleh dengan cara tidak menghiraukan bagian yang hilang atau bagian yang tidak sempurna. Atau bisa juga dengan cara mengisi sendiri bagian yang hilang atau kurang sempurna tadi berdasarkan pengalaman yang telah lampau. Berdasarkan konsep tersebut, Taylor mengembangkan menjadi sebuah alat ukur keterbacaan wacana dan diberi nama closed procedure. Istilah ini selanjutnya kita namai dengan prosedur atau teknik isian rumpang. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, penulis atau pembicara, mengubah pola bahasa dengan jalan melesatkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima, pembaca atau penyimak sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Dalam kaitannya dengan keterampilan membaca, Hittelman pada tahun 1979 menjelaskan teknik isian rumpang sebagai sebuah teknik kehilangan kata-kata sistematis dari wacana dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai. Hittelman memandang teknik isian rumpang ini sebagai alat untuk mengukur keterbacaan wacana. Pandangan ini disokong oleh pendapat Hillman. Kegunaan teknik isian rumpang. 1. Teknik isian rumpang bermanfaat untuk A. Menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bacaan. B. Mengklasifikasi tingkat baca siswa atau pembaca, yakni tingkat independen, instruksional, atau frustasi. Dan C. Mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. 2. Melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajar membaca, terutama dalam hal A. Penggunaan isyarat sintaksis. B. Penggunaan isyarat semantik. C. Penggunaan isyarat skematik. D. Peningkatan kosakata. Dan E. Peningkatan daya nalar dan sikap kritis terhadap bahan bacaan. Kriteria pembantu wacana rumpang. 1. Memilih suatu wacana yang relatif sempurna. Apa itu wacana yang relatif sempurna? Wacana yang relatif sempurna adalah wacana yang tidak bergantung pada informasi sebelumnya. 2. Melakukan penghilangan atau pelesapan setiap kata ke N, tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata-kata yang dihilangkan atau dilesapkan tersebut. Yang ketiga, mengganti bagian-bagian yang dihilangkan tersebut dengan tanda-tanda tersebut, misalnya tanda garis mendatar atau titik-titik yang sama panjangnya. 4. Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa atau peserta tes. Yang kelima, meningkatkan siswa untuk berusaha mengisi semua dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap wacana, memperhatikan konteks wacana, atau memperhatikan kata-kata siswanya. Yang keenam adalah menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. 7. John Haskell menyempurnakan konstruksi tersebut dengan variasi sebagai berikut. A. Memilih suatu teks yang panjangnya lebih kurang 250 kata. B. Biarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. Dan C. Mulailah penghilangan itu kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima, pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang sama panjang. Dan yang terakhir adalah D. Jika kebetulan kalimat jatuh pada kata bilangan, janganlah melakukan isapan pada kata tersebut. Biarkan kata itu hadir secara utuh. Sebagai gantinya, mulailah kembali dengan hitungan kelima berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecepatan efektif membaca. Pengertian kecepatan efektif membaca. Menurut sumber pertama, kecepatan efektif membaca adalah perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Menurut Harja Sujana,
dan Mulyati. Dengan kata lain, kecepatan efektif membaca ini merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Kemudian, pengertian kecepatan efektif membaca menurut sumber kedua, yaitu perpaduan antara kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan. Cara mengukurnya ialah dengan cara mengalihkan kecepatan rata-rata per menit dengan persentase pemahaman isi bacaan. Kemudian, berdasarkan sumber ketiga, Tampu Bullon menyebutkan dengan istilah kemampuan efektif membaca adalah kecepatan membaca dan pemahaman isi secara keseluruhan. Kemudian membandingkan ketiga sumber yang berbeda. Yang pertama, persamaan. Persamaan dari ketiga pengertian kecepatan efektif membaca yang berasal dari tiga sumber yang berbeda adalah ketiganya menjelaskan bahwa kecepatan efektif membaca adalah perpaduan dari kecepatan membaca dan pemahaman isi bacaan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan. Ketiga pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan karena ketiga pengertian tersebut memiliki satu makna. Kemudian yang ketiga, kelebihan. Kelebihan dari ketiga pendapat di atas dapat disatukan sehingga menjadi suatu pengertian teknik uji rumpang yang lebih rinci dan mendalam. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa kecepatan efektif membaca adalah perpaduan dari kecepatan membaca dan ketepatan pemahaman isi bacaan secara keseluruhan. Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yaitu kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, yaitu kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang atau kemampuan visual, dan kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tersebut. Kemampuan psikis yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar untuk memahami lambang-lambang menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap, yaitu disebut kemampuan kognisi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca. Yang pertama, menurut Harja Sujana dalam Prastiti tahun 2009 menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat 5 hal pokok yang dapat mempengaruhi proses pemahaman sebuah teks. Kelima faktor tersebut antara lain latar belakang pengalaman, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, tujuan membaca, dan berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Kemudian yang kedua, Yap pada tahun 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pengaruh kecepatan efektif membaca adalah sebagai berikut. 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca dan 25% dari IQ serta 10% sisanya dari faktor lain-lain. Kemudian yang ketiga, Omagio pada tahun 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek tersebut berada pada diri pembacanya atau faktor pembaca. Jika pembaca memiliki dan menguasai ketiga faktor di atas, proses pemahaman bacaan tidak akan mendapat hambatan yang berarti. Kemudian, yang keempat, Heilman, Blair, dan Rupley pada tahun 1981 mengemukakan 4 hal yang dianggap berperan penting di dalam proses pemahaman bacaan, yaitu latar belakang pengalaman, tujuan dan sikap pembaca, pengetahuan tentang berbagai tipe pengorganisasian tulisan, dan berbagai strategi identifikasi tulisan. Kemudian faktor tingkat keterbacaan wacana juga mempengaruhi kecepatan baca seseorang. Bahan bacaan yang tidak sesuai dengan peringkat pembacanya memiliki tingkat keterbacaan yang rendah. Bahan bacaan demikian tidak akan bisa dicerna dengan mudah dalam waktu yang relatif cepat. Pembaca membutuhkan waktu yang relatif lama
untuk mencerna bahan bacaan yang tidak memenuhi kriteria keterbacaan. Kemudian, faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca juga turut berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Disebutkan oleh Miller and Fairclough dalam Israel and Duffy tahun 2009. Minat dan motivasi yang tinggi baik terhadap isi maupun kegiatan bacanya akan berdampak positif terhadap kecepatan efektif membaca seseorang. Dorongan intrinsik akan mendorong perluncuran gerakan mata secepat-cepatnya untuk segera memenuhi hasrat ingin tahunya. Kecepatan efektif membaca juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan membaca. Para ahli mengidentifikasi sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud adalah membaca dengan vokalisasi atau menyeringkan bacaan, kemudian membaca dengan gerakan bibir, kemudian yang ketiga membaca dengan gerakan kepala, kemudian membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pena atau alat lainnya, membaca dengan pengulangan-pengulangan kata, frase, kalimat, atau frase, membaca dengan subvokalisasi, melafalkan bacaan dalam hati atau pikiran, membaca kata demi kata, serta membaca secara insidental. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca adalah penguasaan teknik membaca yang tepat yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik membaca yang secara umum dikenal antara lain, yang pertama adalah baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Kemudian yang kedua adalah teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenal atau dipahami tidak dihiraukan. Kemudian yang ketiga adalah teknik baca layap atau skimming. Dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Kemudian yang keempat adalah teknik baca tatap atau scanning. Dikenal juga dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas dengan cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Dari sekian banyak pendapat dari para ahli, pendapat Pearson dipandang sebagai cermin dari kesimpulan pendapat-pendapat di atas. Menurut beliau, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Faktor dalam bersumber pada diri pembaca. Faktor luar dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu unsur dalam bacaan dan sifat-sifat lingkungan baca. Unsur dalam bacaan berkaitan dengan keterbacaan dan faktor organisasi teks. Sifat lingkungan baca berkenaan dengan fasilitas, guru, model pengajaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara mengukur kecepatan efektif membaca. Untuk mengukur kemampuan membaca cepat, ada dua aspek yang perlu diukur, yaitu aspek kecepatan membaca dan aspek pemahaman. Hasil perkalian antara kecepatan membaca dan pemahaman menghasilkan kecepatan efektif membaca, disebutkan oleh Widiatmoko pada tahun 2011. Data mengenai kecepatan membaca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Cara menghitung kecepatan membaca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Contohnya, jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 50 kpm, yaitu 2.500 dibagi 5 sama dengan 500. Sementara, untuk memperoleh data tentang persentase pemahaman isi bacaan yang objektif atau bukan perkiraan, diperlukan suatu alat untuk mengukurnya, yaitu berupa alat tes.
Untuk menentukan persentase pemahaman seseorang terhadap isi bahan bacaan yang dibacanya, ialah dengan cara membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan yang dapat dijawabnya dengan benar dengan bobot atau skor ideal kemudian dikalikan dengan 100%. Misalnya, jika seseorang dapat menjawab dengan benar tes pemahaman isi bacaan sebanyak 32 dari skor ideal 50, maka persentase pemahaman isi bahan bacaan pembaca yang bersangkutan adalah 64%. Kemudian berdasarkan pengertian kecepatan efektif membaca, yaitu perpaduan antara kemampuan visual dan kemampuan kognisi, maka contoh perhitungan di atas dapat ditentukan kecepatan efektif membacanya dari hasil penghitungan kecepatan membaca diperoleh data 500 kpm. Dari hasil perhitungan persentase pemahaman isi bacaan diperoleh data 64%. Maka, penghitungan kecepatan efektif membacanya adalah 320 kpm, yaitu 500 dikali 64%. Angka 320 kpm ini merupakan kecepatan efektif membaca yang sudah menyertakan pengukuran dua unsur penyokong kegiatan baca, yakni kemampuan gerak mata dalam melihat lambang-lambang cetak dan kemampuan memahami isi bacaan. Sementara, angka 500 kpm merupakan kemampuan kecepatan rata-rata baca yang belum menyertakan unsur pemahaman isi bacaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.